Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia dan selamat Ibu Kepala Sekolah SDN Insinyur Juanda, Ibu-ibu guru SDN Insinyur Juanda dan SDN Harum Manis yang berbahagia. Hari ini destinasi tentang budaya positif, di mana tugas saya sendiri di modul 1.4 tentang budaya positif. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang akan disampaikan mengenai tentang budaya positif yang harus atau yang semestinya dilaksanakan di kelas. Nah, tapi sebelumnya kita sepakat dulu di kelas sekarang. Apa aja yang akan disepakati hari ini dalam pembelajaran ini? Mangga Bapak Ibu-ibu. Mau apa aja sepakatnya? Yang keluar bangku ya. Oke. Jangan keluar bangku. Tidak ngobrol. HP di silent. Jangan apa di dan lagi Makan. Jangan makan, jangan boleh minum. Karena nggak ada ya. boleh makan dan minum. Anu saya mahal yo. Oke, ada lagi cukup ya. Ya. Tuh, ini kesepakatan kelas hari ini. Berarti bapak ibu tidak boleh di keluar bangku. Terus jangan berbicara, HP di silent, boleh makan dan minum. Oke, dalam ruang lingkup ada 7 materi: makna disiplin dan nilai kebajikan, teori motivasi atau hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Keempat ada keyakinan kelas. Dan kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 6 restitusi, 5 positif kontrol guru, yang ketujuh restitusi atau segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya apakah makna budaya positif? Ada yang tahu? Dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Ada yang pernah melaksanakannya? Apa makna budaya positif? Dan yang keduanya, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Salah satu contohnya, maknanya mendisiplinkan peserta didik. mendisiplinkan peserta didik. Ada lagi? Mengiring peserta didik senantiasa kepada arah yang positif atau karakter. Ya. Ada lagi? Salah satu contohnya, misalkan Salim ketika bertemu dengan guru, Salim atau mengucap salam. Oke. Pada saat ketemu dengan guru, Mengucap salam atau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Oke. Nah ini, Bapak Ibu, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Jadi kebiasaan si murid ini yang dilaksanakan di sekolahnya, tapi berpihak kepada peserta itu agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi itu maknanya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah itu tapi dengan mengarahkan ke bermuaranya ke peserta didik. Jadi guru itu sebagai hanya sebagai pembimbing, pengarah, gitu kan. Guru semuanya center student. Oke, perubahan paradigma. Ada 2 perubahan paradigma. Yang pertama itu untuk membangun budaya positif sekolah.
perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, akan bertanggung jawab. Yang keduanya, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi controlling sebagai mediasinya, sebagai partnernya. Jadi semua itu bergeraknya di siswa itu tersebut. Selanjutnya, perubahan paradigmanya, semua perilaku memiliki tujuannya. Terus hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Realitanya, kebutuhan setiap manusia itu berbeda, maka kita tidak bisa memaksakan karena menimbulkan ketidaknyamanan. Oke. Dari beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara, ada beberapa. Yang pertama itu anak bukan tabula rasa. Jadi anak itu bisa berkembang dan kita tidak bisa menjudge itu anak bodoh, pintar atau selebihnya. Jadi anak itu hanya tabula rasa. Kita hanya mengarahkan si anak ini mau kemana tujuannya. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Guru tidak bisa menjudge anak itu harus sama semuanya menari, atau semuanya harus mahir membaca, atau semuanya harus bisa menghitung. Anak itu sudah berbeda dari lahir. Ada yang bakatnya menari, berhitung, atau menyanyi, bahkan olahraga seperti itu. Tugas guru nih di sekolah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kita guru ini hanya mengarahkan bakatnya masing-masing. Contohnya di dalam satu kelas itu ada 6 bakat dominan. Kita mengarahkan, jangan menutup atau mengkat bakat si anak tersebut. Arahkan yang pintar main bola, arahkan ke main bola. Yang pintar membaca, arahkan ke membaca. Minat bakat seorang anak itu. Yang selanjutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi misalkan tumbuh kembangnya anak, berprestasinya anak, gimana gurunya? Kita hanya mengarahkan. Jangan sampai anak yang pintar menari diarahkan ke membaca, atau sebaliknya yang membaca ke menari. Gitu. Terus kodrat alam, kodrat zaman. Anak ini memiliki kodrat alam, kodrat zaman. Selanjutnya, berpihak pada murid. Semua kegiatan itu akan berpihak kepada murid. Student center, bukan teacher center. Oke, sekarang nih disiplin positif. Yang pertama, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Dua, kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin sesungguhnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia mengenai apa yang dihargai berupa nilai-nilai. Apa sih nilai kontrolnya yang muncul dalam nilai tersebut? Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan membangun motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Glasser mengatakan bahwa setiap perilaku manusia mempunyai tujuan atau motivasinya, atau teori kontrol. Oke, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bapak Ibu, dari ketiga kontrol ini, mana pengelompokannya? Dari ketiga ini ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Posisi kontrolnya, mungkin Bapak Ibu pernah belajar pada saat kuliah tentang posisi 5 kontrol guru. Sebagai penghubung kah?
atau sebagai apa? Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ada dua. Yang pertama, nomor 1 dan 2 ini sebagai motivasi eksternal di luar. Motivasi dari luar. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi kan motivasinya dari luar, eksternal. Terus apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu masih kena di eksternal. Dan yang nomor 3, motivasi internal. Tujuan disiplin positifnya seperti apa? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan pendidikan atau menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya ini adalah harus ada disiplin yang kuat. Kesimpulan, disiplin positif dimulai dari disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dimulai dari seseorang itu tersebut, dari internalnya. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain yang mendisiplinkan kita. Contoh, anak ini disiplinnya mulai dari diri sendiri. Nah, selebihnya kita sebagai guru yang mengarahkan anak disiplinnya. Contoh, ada anak yang membuli, berarti kita yang mengarahkannya disiplinnya, bukan dari internal, dari eksternalnya. Kita sebagai guru dari luar. Oke, Bapak Ibu, bagaimana menciptakan disiplin positif? Muncul motivasi intrinsik siswa. Ada yang tahu? Bagaimana menciptakan disiplin positif? Muncul motivasi intrinsik siswa. Yang tahu? Tahu nggak? Ada yang tahu? Mungkin dari kuliahnya atau dari S1-nya, S2-nya pernah mengalami seperti ini. Yang pertama, hukuman. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, apa ada cara lain? Hukuman. Apakah harus dilaksanakan di kelas? Tidak. Kenapa? Kalau hukuman di kelas lebih ke penghargaan. Misalnya gini. Lebih ke penghargaan. Misalnya gini. Di kelas 1 kan anak-anak tuh suka ada bilang bicaranya bawa permen Yupi. Nanti yang nggak keluar bangku, yang nggak ngobrol, yang nulisnya rapi, nulisnya cepat, dikasih 1 permen. Jadi anak-anak tuh termotivasi untuk dia disiplin gitu, mungkin menumbuhkan disiplinnya cuma dengan gitu. Itu dampak positifnya. Ya. Kalau dampak negatifnya dari penghargaan? Nah, dampak negatif, ibu-ibu kapan ngajar di aku lagi? Aku mau permen yang itu, nggak mau permen Yupi. Itu. Jadi anak terbiasa bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk mencari hadiah penghargaannya. Kayak ada lagi Bapak Ibu, hukuman, penghargaan atau apa? Ada cara lain yang pantas atau yang sejogianya dilaksanakan di kelas? Tadi oke, penghargaan, tapi dampak negatifnya nanti anak terbiasa belajar harus ada hadiah. Gitu kan, harus ada penghargaannya. Jadi anak motivasinya bukan untuk belajar, tapi ingin mendapatkan penghargaan tersebut. Oke, ada lagi? Bapak Ibu di kelas apa hukuman, penghargaan, atau apa cara lain? Ada Pak. Boleh? Menciptakan motivasi dalam diri siswa dengan misalnya memberikan teladan, terus menampilkan video yang isinya itu tentang mengandung nilai-nilai baik yang harus misalnya ada langsung saya dia menceritakan saya tuh dulunya belajar minat. Nanti kita menyimpulkan, anak-anak kalau kalian ingin mencapai tujuan itu, maka kalian harus bersifat seperti apa. Jadi kan anak melihat, dia melihat contoh nyata, oh iya orang itu kan anak dia, saya belajarnya rajin juga, akan termotivasi dengan dirinya di dalam dirinya. Oh saya ini seperti itu, maka saya harus bersikap juga seperti bapak itu. Oke, berarti ada konkretnya, contoh konkretnya seperti itu. Maksudnya ke dalam cara lainnya dengan cara Nonton. Oke, ada lagi? Bapak Ibu, contoh di kelas?
Lebih baik hukuman, lebih baik penghargaan, lebih baik apakah ada cara lain? Tadi Bu Nur sebagai penghargaan. Tadi ada cara lain dengan cara memperlihatkan video. Ada lagi yang lainnya? Takutnya yang kelas 2 Bu Yusuf hukuman yang berlaku. Oke. Penghargaan. Kita bahas ini, Bapak Ibu ada contoh satu. Kalau kamu nggak beresin mainanmu, nggak ada jatah kue buat kamu. Ya. Ini sebagai apa? Hukuman. Contoh 2. Awas ya kamu pukul teman lagi, biar tahu kamu rasanya kesakitan juga. Ancaman. Ancaman apa hukuman? Ancam. Yang 2 ancaman, yang ketiga hukuman. Tapi hampir sama Ancaman yang ke satu juga sama, dua-duanya ancaman. Ancaman. Cuma kalau yang ini mah ngancamnya secara halus gitu. Ya. Kalau ini mah mainnya fisik. Nomor 2. Nomor 2 mah Langsung ada bukti nyatanya. langsung ada bukti nyatanya, tonjok. Cuma hanya ultimatum saja, Ultimatum, ya. Peneguran saja. Posisi guru apakah seperti ini? Tidak. Tidak. Oke, ada lagi? Ini hukuman. Nah, nanti kita bahas nama. Nah, hukuman kenapa menyakitkan? Rasa sakit jangka lama akan membekas pada anak tersebut. Dulu pernah ya Bu Yusuf dipukul. Pasti ingat tak anaknya dikali lagi. Gitu kan? Contohnya misalkan saya pernah dihukum lari, Bu Sri, tak ingat tak? Bajang tak belum tahu dia itu masih duduk kelas berapa, sudah lupa, tapi masih ingatnya saya pernah dihukum sama Bu Sri lari di lapang. Saya pernah dihukum sama Pak Inu berdiri di depan. Pasti kalau hukuman membekas, sakitnya jangka lama, gitu kan? Membenci, ya. Jadi anak itu masuk ke kelas itu bukan ingin belajar, tapi takut si guru itu galak memberi hukuman, gitu kan? Terus menyakiti diri sendiri. Kadang anak itu yang tidak bisa nerima sok greget, jadi orang itu sebagai terdakwa, gitu kan? Kelima, merasa tidak dihargai dan bersalah. Ya, terus dia tuh pasti merasa bersalah orangnya itu. Oke, selanjutnya penghargaan. Tadi Bu Nur. Ini penghargaan. Contoh 3, anak memperlihatkan tantrum setiap kali pulang dari rumah temannya. Yang kedua, jelaskan kepada anak bahwa Anda tidak akan mengajaknya main ke rumah tetangga. Ini penghargaan. Jadi ada hadiah. Apa sih dampaknya? Ketergantungan. Tadi kata Bu Nur, setiap ada pembelajaran saya ada hadiah memberikan permen. Itu pasti ketergantungan. Anak pasti ingin belajar sama Bu Nur itu gara-gara ada permen. Bukan Bu Nurnya, bukan sama materinya, tapi dengan adanya hadiah. Bahkan hadiah di kelas atau kejuaraan itu ketergantungan. Jadi anak itu berlombanya bukan untuk belajarnya, tapi untuk mencari ranking 1, 2, 3. Efeknya pada saat anak itu turun, rankingnya bermasalah. Kunaon Bu, saya rankingnya turun. Itu makanya di dalam mulai dari kurikulum 13 tidak munculnya ranking. Sekarang Merdeka masih tetap tidak muncul ranking kelas. Kenapa? Tadi ketergantungan. Ada efek ketergantungan, bahkan kepada orang tua pun jadi bermasalah. Anak itu turun rankingnya jadi bermasalah. Terus yang keduanya merusak hubungan. Jadi merusak hubungan antara guru tersebut dengan anak. Nanti Bu Nur nggak mau sama Bu Nur kalau tidak Bu Nur bawa permen. Tapi kalau Bu Nur bawa permen atau bawa makanan baru mau belajar. Itu merusak hubungannya. Jadi hubungannya bukan guru sama murid, tapi ada hadiah, ada sesuatu. Ingin apa ini? Tujuannya berarti hadiahnya, bukan Bu Nurnya atau materinya. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Ya, mematikan. Jadi kan anak itu tidak bervariasi kreatifnya di kelas. Tujuannya tetap tadi satu, hadiah. Makanya ini dampak negatifnya dari penghargaan, ini dampak negatifnya dari hukuman. Oke. Sekarang ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Bapak Ibu,
Apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, sama restitusi? Ada yang tahu? Belum. Mana yang Konsekuensi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa perbedaannya atau apa kaitannya? Contohnya, hukuman seperti apa, konsekuensi seperti apa, restitusi seperti apa? Ada yang tahu? Contoh, si anak itu belajarnya ngomong wae misalkan, berdiri wae, langsung, kamu ke depan, berdiri. Itu maksudnya ke hukuman. Tapi pada saat kita sepakat ya, kalau ada yang keluar bangku, konsekuensi. Kalau restitusi, contoh lain, maka bapak ibu di kelas. Pintunya rusak. Sama siapa? Harus ganti rugi. Oke, itu maksudnya ke restitusi. Ada lagi antara perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Konsekuensi apa? Hukuman kumaha, restitusi kumaha. Atau bagaimana contohnya? kalau hukuman mah tindakan hukuman mah tindakan langsung ke anaknya spontan. Kalau konsekuensi mah kesepakatan antara yang orang siswa dan guru. Kalau restitusi berarti bukan dampar namanya teh, harus melaksanakan Harus diterima. yang harus diterima. harus diterima. Sama tidak sebenarnya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hampir sama Ya. Oke, kita bahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama ada hukuman. Hukuman adalah bentuk tindakan penegakan peraturan yang bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Gitu kan? Kalau yang tata tertib itu kan sudah direncanakan di kelas, tata tertib kelas. Tapi kalau hukuman, peraturan bersifat spontanitas atau tidak direncanakan, itu hukuman. Lari, berdiri di depan, angkat kakinya, itu kan hukuman secara spontan atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan baik sebelum dan sesudahnya. Pada saat anak ada yang ngobrol, pada saat belajar atau bermain sama temannya, ada langsung guru, kamu ke depan, berdiri. Itu tidak ada kesepakatan. Jadi spontan tadi yang pertama. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu maksudnya ke dalam hukuman. Kalau konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan setuju oleh murid dan guru. Contoh, kesepakatan kita konsekuensi ya, kalau keluar bangku beres atau bersih-bersih. Kalau pada saat belajar main saja, berdiri di depan. Sepakat tidak? Sepakat. Kalau keluar kelas, konsekuensinya misalkan membayar uang misalkan, atau misalkan membersihkan papan tulis. Itu konsekuensi ada kesepakatan antara guru dan murid, disetujui, baru dituangkan dalam kesepakatan kelas. Itu konsekuensi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti ada videonya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Nah ini, Bapak Ibu di kelas sebagai apa fungsi kontrolnya? Apa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Posisi ibu bapak di kelas sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman.
Teman. Manajer. Manajer. Ada lagi? Ada yang sebagai penghukum? Ayah tasok nyarek di kelas sebagai penghukum. Tengah aja, yang apa? Tengah aja. Atau Ada, tidak secara jadi pembuat merasa bersalah si anak teh. Ya, sekali-kali. Oke, penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya, ini kata-katanya. Patuhi aturan saya atau awas. Awas, awas ngeri. Itu sebuah ancaman, Pak. Itu ya hukuman maksudnya. Oh. Sebagai penghukum, kita sebagai penghukum. Guru itu sebagai penghukum, awas. Kalau keluar kelas, awas kamu ngeri wae, awas kamu menulis, itu sebagai hukuman. Penghukum. Terus ada lagi. Kamu saja selalu salah. Kamu di salah. Kamu di hari teh. Si pahadi, gitu kan? Sami. Itu sebagai penghukum. Ada lagi. Ibu tidak mau tahu, buka sepatumu. Ibu tidak mau tahu, buka alas kakinya. Ibu tidak mau tahu, kerjakan sekarang. Jadi ibu guru atau bapak guru itu sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Seorang pembuat merasa bersalah akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kata yang sering dilontarkan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat si anak itu merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Bapak kecewa dengan Fahad. Ibu kecewa dengan Ainun misalkan. Itu sebagai merasa bersalah si anak itu. Yang kedua ada berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Ini seberapa kali sih orang itu baru ngomong? Ngamejaan teh gitu kan? Udah harus berapa kali Bapak ngasih tahu kamu? Harus berapa kali Ibu ngasih tahu kamu? Yang terakhir, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu membuat begini? Itu sebagai guru membuat bersalah. Jadi nggak boleh ya, Pak? Tuh. Saya sama seperti itu, Pak. Tidak merasa dia bersalah kalau Iya. begitu. Itu kan ini 5 kontrol guru sebagai apa? Kita posisi kita ini Sesuai keadaan. di mana atau kelima-limanya dikerjakan. Iya, Dengan Gitu sesuai kan? keadaan. Ada yang sebagai manajer nantinya, ada yang sebagai teman di kelas, atau sebagai penghukum. Kan tidak sengaja, kayak tadi kan Pak Hadri, itu kan sebagai penghukum atau merasa bersalah. Yang teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ada kalimat yang sering dilontarkan, ayo bantulah demi Bapak ya. Itu kan teman, sebagai teman. Terus ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ada nggak dampak negatifnya? Ada. Anak keterbiasaan ketergantungan. Jadi anak ngelunjak, merasa dirinya sebagai teman seorang guru itu, melawan. Gitu kan? Mas, yaudah ibu saja yang membereskan. Yaudah ibu saja yang menghapus papan tulisnya. Itu kan? Yaudah ibu saja yang membereskan kelas. Ketergantungan, merasa tidak ada teman saya, di guru itu sebagai teman. Akhirnya menunjak kelas. Oke, yang keempat, pemantau. Posisi pemantau bergerak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Jadi ada kesepakatan. Sering keluar, muncul yang pertama, peraturannya apa? Ada yang tahu peraturannya apa? Ya kan contoh, anak tidak mengerjakan tugas, apa peraturannya? Kalau misalnya ada yang tidak mengerjakan tugas, siapa yang dapatkan sekarang? Apa peraturannya? Tahu tidak? Itu kan sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Wahad, apa yang telah kamu lakukan hari ini? Jadi mengingatkan yang telah dia lakukan. Terus
sanksi atau konsekuensinya apa? Pada saat anak tidak piket kelas, si guru menanya sanksi atau konsekuensi apa? Gitu kan? Terakhir, apa yang terjadi sekarang? Contoh, Ibu Sri mendapatkan laporan anak kelasnya ribut di guru lain. Pada saat masuk kelas, apa yang terjadi sekarang? Memantau, mengamati, pengamat, bukan terakhir, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kata-kata yang sering keluar. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu kan manajer. Apa rencananya nih supaya besok lusa kalian bisa mengerjakan tugas tepat waktu tugas dikumpulkannya? Kedua, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ketiga, apakah kamu meyakininya? Oke. Kasus kita sedikit ya. Ada kasus di sini. Sabrina itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah, di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab tidak mengetahui sepatu harusnya berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu bila kamu telah melanggar peraturan sekolah kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Nah ini Bapak Ibu, dalam kasus ini sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Dari cerita tersebut, dari ini, kasus ini, dalam kasus ini, sikap posisi kontrol apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Enggak Bapak Ibu ada yang tahu? Pembuku. Pembuku. Tadi di sebelah Ini? bukan yang itu yang sebelumnya. Oh yang ini. Nah, Akan ada pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Itu 5 kontrol guru. Ada kasus ini. Yang ditanyakan dalam kasus ini, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Sebagai Pak Lukman sebagai pembuku. Indikatornya? lepas. Yang mana indikatornya? Yang menunjukkan bahwa si Pak Lukman itu sebagai pembuku. Itu Tidak mau tahu, tidak mau tahu, tidak mau tahu. Yang mana? Kamu salah. Ini. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Oke.
Kita lihat jawabannya ya. Sebagai penghukum, terlihat tegas pada kalimat Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan ini. Jadi si Pak Lukman itu sebagai penghukum. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, dalam kasus ini, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, Anda itu sebagai penghukum. Karena jika Pak Lukman sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Jelaskan. Tadi kan sebagai penghukum. Nah sekarang si Pak Lukman sebagai manajer. Apakah Yang kamu muncul. mengulangi Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat sekolah? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu sepatunya berwarna? Terus mau nggak nanti memperbaiki lagi, jadi biar mini IPA tidak seperti ini lagi gitu. Oke. Mau tidak memperbaiki? Mau nggak memperbaiki? Jadi supaya tidak terjadi Terulang lagi. Nah, Jangan diulangi lagi ya. Oke. Jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai terulang lagi. Oke. Jawabannya, Sabrina, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai dan ketentuan penggunaan seragam sekolah? Itu manajer kan. Yang kedua, jika kamu tahu, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Tadi, gitu kan? Kamu terlambat ke sekolah dan keliru mengenakan sepatu dengan ketentuan warna yang berbeda. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Itu kan menanyakan, tapi si anak itu tidak punya jawabannya. Sebagai coach atau sebagai coaching, gitu. Pertanyaan ketiga. Udah. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang pernah merasakan PPG, yang sudah S1 dan S2, atau yang pernah diikat apa saja nih. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kesenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan, yang kelima bertahan hidup. Nah, anak-anak Bapak Ibu yang sering terjadi di sekolah, mayoritas sebagai kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, atau bertahan hidup. Kadang anak ada yang muncul sebagai penguasa, jadi dia tuh mentang-mentang pengen dihargai. Nah, lihat kabatur, ambil barang orang lain, kumaci orang, gitu kan? Itu ada pasti muncul di kelas. Atau cinta kasih sayang, mas ibu supaya dihargaan. Itu pasti muncul anak. Kebebasan, bebas, belajar dari wae, sudah kayak tadi, hiji muncul teh si anak itu. Masih ada beragam. Oke. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Biasanya si anak itu ya pengen senang di kelasnya, gitu kan. Yang keduanya cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang berkoneksi, jadi antara guru dan si siswanya itu atau si muridnya itu. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi dan diakuinya. Jadi dia mentang-mentang prestasinya nomor 1, jadi pengen dihargaan penguasa di kelas nanti. Kadang-kadang anak seperti itu, sombong. Saya merasa orang pintar, anak pintar, ingin jiwae gitu kan. Bertahan hidup, kebutuhan psikologis, rasa lapar dan lain serta psikologis rasa aman. Ini. Nah, ada kelas lagi. Bapak Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tidur dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan. Maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya.
dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti untuk pelajaran bahasa Inggris, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan lain-lainnya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dami, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dami pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisik. Oke. Jadi dari posisi kontrol. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Memberi rasa bersalah. Teman. Ada lagi? Manajer. Oke. Membuat orang merasa bersalah. Terlihat kata-kata Ibu Dani. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ya, ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Itu merasa membuat bersalah kepada anak. Oke. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang tadi 5 ya. Perhatian, kasih sayang. Terus ada lagi? Kebebasan. Oke, yang muncul lebih cenderung cinta dan kasih sayang juga bisa kebutuhan kebebasan. Kenapa? Karena anak itu faktor dari orang tua. Kurang perhatian ini yang nanti perhatikan guru nanti. Kamu menyampaikan gurunya geli sudah kan? Kalau perhatikan gitu kan. Terus merasa dia membutuhkan kebebasan. Dia merasa tidak nyaman di sekitarnya gitu kan. Oke, selanjutnya contohnya ibu ini. Kedua pertanyaan itu tidak apa-apa, tapi juga dulu pengalaman lalu dengan percayaan kami adalah satu, tapi mengatakan kenapa tidak mau cerita seperti itu. Satu, masih ingat pilihan yang kelas yang kita buat pada semester awal kemarin. Nah, apakah keyakinan itu harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan pada keyakinan tadi? Ya, betul. Ketika kita berjalan jangan bisa semoga mereka tidak kembali. Nah, ini Bapak Ibu seharusnya yang idealnya itu ibu guru seperti ini kalau ada anak yang bermasalah. Tapi cenderung tidak seperti ini yang dilakukan di lapangan. Bukan sebagai hanya langsung saya itu salah udah hukum. Jangan diulangi lagi. Saya gitu. Kalau seharusnya seperti ini, seharusnya percakapannya. Oke. Yang tadi Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Antara keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah. Betul atau salah? Salah. Kenapa Bu salah? Kalau keyakinan kelas,
Kira-kira keyakinan dibuat oleh apa ya? Kalau keyakinan kelas berarti bawaan perasaan anak atau jiwa anak, tapi kalau peraturan kelas disepakati oleh semua orang. Oke. Jawabannya betul. Salah. Salah. Ya betul, salah Bu. Salah. Berbeda. Jadi keyakinan kelas itu biasanya diterapkan atas kesepakatan kita. Keyakinan. Tadi itu yang di awal. Tadi yang di awal itu kan keyakinan kelas ini apa ya? Jangan keluar kelas, jangan keluar bangku, cina gitu kan. Boleh makanan minum. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya sudah terpaku, yang terpaku tata tertib. Itu peraturan kelas. Itu kan dibuat oleh kita. Kalau keyakinan kelas tadi Bu, kesepakatan antara guru dan muridnya. Gitu. Belajar kali ini kesepakatan apa aja? Keyakinan kelasnya apa saja? Boleh makan minum, boleh izin ke belakang, boleh menanyakan lawan itu kesepakatan. Tapi kalau peraturan yang terpampang di kelas Langsung setengah 8. nah itu kan kesepakatan, itu peraturan. Gitu kan? Menggunakan seragam ini selasa ini itu peraturan. Kalau kesepakatan yang tadi pertama di awal, itu kan tadi di awal sebelum mulai. Keluar bangku bayar 2.000. Nah, gitu kan keyakinan kelas. Oke. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi seseorang dari dalam. Sehingga pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus pernyataannya senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini contohnya. Kalau peraturan kelas, Bapak Ibu ada yang tahu enggak? Kan? Banyak 25 peraturan kelas, bukan? Tapi kalau keyakinan kelas cukup 5, asal anak dan menghafal, memahami. Dan perjanjiannya antara kita sebagai guru dan siswa tersebut. Terus sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut hanya berlaku di kelasnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat yang tadi yang di awal sebelum kita lakukan designasi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sering berubah. Contoh sekarang tema 1 ini keyakinan kelasnya, sekarang tema 2 ini keyakinan kelas. Di kelas berbeda nggak? Pasti berbeda. Antara keyakinan guru kelas, guru agama, guru bahasa Inggris, guru PJOK pasti berbeda. Keyakinan kelasnya. Makanya kalau tata tertib kan 1. Agama, ayo olahraga ini itu kan umum. Tapi kalau keyakinan kelas setiap guru pasti berbeda. Tuh. Contoh ini membuat keyakinan kelas. Ini yang dibuat keyakinan kelas anak. Jadi yang udah duduk lagi. Tuh murah bisa. Contohnya ini. Iya Bu. Nanti ambil kesimpulannya mana yang akan disepakati. Contoh semua orang mengirimkan kesepakatannya ini. Kita rujukan, kita kerucutkan. Oh ini kesepakatannya ada 5. Terus jangan menggunakan kata-kata yang tidak boleh ubah ke dalam bahasa positif. Gitu kan? Setiap pembelajaran duduk di bangkunya masing-masing. Jangan muncul kata-kata yang dilarang keluar bangku atau tidak boleh keluar kelas. Gitu kan? Boleh izin ke toilet, tapi membutuhkan menyampaikan dulu izinnya seperti itu. Oke. Segitiga restitusi ini biasanya yang sering tidak dikerjakan. Segitiga. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang tadi video yang saya berikan ini segitiga restitusi. Tidak ada manusia yang sempurna di dalam kata-katanya.
Terus kita bisa menyelesaikan ini. Ibu yang tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusinya. Terus validasi tindakan yang salah. Validasi. Semua perilaku memiliki alasan. Contoh pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, begitu diskusi lanjutannya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Contoh pertanyaannya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Terus, apa bayangan tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi seorang yang seperti apa? Ini yang Bapak Ibu harus lakukan pada saat anak bermasalah. Ada menstabilkan identitas dulu, menanyakan apa masalahnya, kenapa penyebab akar permasalahannya, anak itu kenapa tadi salah menggunakan sepatu. Jangan menjudge anak itu sama salah. Kan tidak tahu anak itu di rumahnya sepatunya basah atau hilang atau cuma punya satu, gitu kan, atau rusak, itu tidak tahu. Jadi jangan langsung menjudge bahwa anak itu salah. Terus validasi tindakan yang salahnya apa? Gali supaya anak itu mengakui bahwa kesalahannya ini, gitu kan. Terus yang terakhir ada menanyakan keyakinannya apa. Kira-kira keyakinan kelas itu apa sih sekarang? Oh iya Bu, saya tidak menggunakan sepatu atau harus menggunakan seragam sesuai aturan. Ini menanyakan. Oke. Terus ada contoh tentang segitiga. Oke. Nah, ini keyakinan kelas berlandaskan nilai kebajikan atau prinsip universal. Tadi materinya. Betul atau salah? Keyakinan kelas berdasarkan berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Tuh. Oke. Ini Bapak Ibu, apa nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa keyakinan yang akan dimuat dalam peraturan ini? Ada 3, menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira keyakinannya apa? Disiplin, keamanan. Terus, disiplin berkendara. Kalau yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Apa yang muncul keyakinan kelas? Supaya tidak kotor, supaya tidak kotor. Membuang sampah pada tempatnya. Apa yang muncul keyakinannya? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, boleh. Kalau dilarang menggunakan kata-kata kasar. Menjaga kerukunan, benar. Menjaga kesopanan. Oke. Yang pertama, keselamatan. Keyakinannya keselamatan. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Yang kedua, membuang sampah, menjaga kebersihan. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata kasar. Selalu bersikap positif atau hormat. Urutkan langkah-langkah utama dalam menempatkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang pertama mana? Berdiskusi. Dalam membuat menerapkan keyakinan kelas. Berdiskusi. Nah, Yang mana? Mengenai gambaran perilaku. Mengenai gambaran yang ini. mau berdiskusi, Memunculkan dulu. memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh kelas ya. Iya. Berdiskusi. Baru berdiskusi gambaran perilaku. Nah, baru Iya. berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Kedua, ketiga. Berdiskusi mengenai peran perilaku. Peran seluruh warga kelas. Yang ini. 1, 2, 3. Gimana ya?
Menjadikan peraturan. Menyarikan peraturan nilai-nilai kebajikan. Keempat, kelima. Itu satu. Loh, Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. yang peraturan yang ada contohnya. Oh ya, berarti Menyari. Menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Jadi jangan mengubah, dilarang. Ini tak mengubah. Ya, menyarikan peraturan. Ini yang pertama. Yang kedua, hadir. Apa sini? Apa ini? Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang mana? Mengubah ini. Menjaulan. Cuma terakhir Yang ini yang menjaulan. pertama, ini yang kedua. Berdiskusi. Anu mana? Gambaran perilaku. Gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ketiga. Berdiskusi memunculkan peraturan. Ketiga, keempat. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Menunjukkan keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang pertama ini. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh kelas. Betul. Kan berdiskusi lah, munculkan peraturannya mana? Yang kedua, ini Menjadi kalimat yang positif. yang tadi dilarang. Rubah ke kata positif. Sekali ini nggak boleh merasakan dilarang. Gitu kan? Nggak boleh. Bersihkan, kayak tadi kan. Terima kasih sudah jangan membuang sampah di sini, gitu kan? Jangan dilarang membuang sampah di sini, itu kan kalimat negatif. Kalimat positif. Ketiga, ini menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Dipilih. Kan ini kan mengubah positif. Nah, terus menyarikan hanya beberapa keyakinan kelas akan dimuat keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas dimunculkan ke keyakinan kelas. Selanjutnya keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Terakhir ini meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Direview. Oke? Tadi apa aja Bu, Bapak? 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, sifat kepercayaan, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Bertahan hidup. survival. Ya. Terus ini tadi kayak ada 3 tahapan dalam melakukan institusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Tadi permasalahannya. Tadi saya percakapan yang saya sama murid. Validasi tidak salahnya apa? Validasi ini kesalahannya. Kenapa menggunakan sepatu yang salah? Kenapa tidak menggunakan seragam batik hari ini? Validasi. Terus menanyakan keyakinannya apa? Keyakinan atas hari ini apa? Jadi anak itu bisa menjawab, oh ya Bu, keyakinan hari atas ini menggunakan seragam sesuai aturan. Oke. Segitiga restitusi tahapannya Bapak Ibu, kalian tahu? Contohnya apa? Sekilas, contoh responnya seperti apa? Ini menstabilkan identitas kiasnya bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang gagal itu tidak semata-mata gagal terus, tapi ada kesuksesannya. Terus dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasional. Suatu responnya, berbuat salah tidak apa-apa. Dulu juga Bapak seperti itu, pernah melakukan kesalahan. Jadi ada penekanan dari kita. Terus saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Tadi terakhir saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Jadi tidak menjudge si A salah. Yuk kita cari kesalahan seperti apa. Validasi tindakan yang salah. Proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Terus yang keduanya, bukan berarti menguatkan tindakan salah. Itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Contohnya,
Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contoh responnya, nilai apa yang kita percayai, terus apa keyakinan kelas kita. Jadi menggali informasi kepada anak tersebut. Tapi sudah dibuatkan keyakinan kelas seperti apa. Jadi pada saat guru menanyakan apa keyakinan kelas kita, ya Bu, keyakinan kelas kita menggunakan seragam sesuai peraturan setiap harinya. Terus, ya Bu, keyakinan kelas hari ini menggunakan sepatu warna hitam. Itu sudah tahu sih anak itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan segitiga diskusi, keyakinan kelas atau budaya positif di kelasnya bisa dilaksanakan di kelasnya masing-masing dan dituangkan ke dalam keyakinan kelas. Amin. Seharusnya peraturan kelas yang Bapak Ibu buat silakan dirubah ke dalam keyakinan kelas, gitu kan, dan dirubah ke bahasa yang lebih positif lagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.